Part 24. Masa lalu suamiku. Saat Rosi pergi, aku merasa tak ingin melepaskan pelukannya. Sudah lama sekali kami saling menganggap satu sama lain seperti saudara kandung. Aku menyayanginya dengan tulus dan sepenuh hati layaknya anggota keluarga. "Mbak, pasti Rosi kangen nanti ya," katanya. "Cepat pulang, Mbak pasti menunggu kamu, Rosi." "Iya Mbak, Rosi pergi dulu." Rini tersenyum di sisi Rosi, ikut berpamitan kepadaku. "Mbak Ana, saya sama Rosi pamit. Mbak Ana tidak perlu khawatir, saya akan jaga Rosi dengan sangat-sangat baik." "Mbak percaya dengan kamu Rini, Mbak Ana titip Rosi ya. Kami berangkat dulu Mbak." "Bye-bye Mbak Ana," teriak Rosi senang. Rosi dan Rini memasuki mobil sambil bergandeng tangan. Mereka memang sangat dekat, meski jarak usia terpaut jauh. "Maklum," kata Mas Jaka, "Rosi masih sangat muda, karena kelas akselerasi," katanya. Rosi membuka kaca sambil melambaikan tangan seperti anak kecil. Aku ikut melambaikan tangan mengiring kepergiannya. Anak itu begitu manis tingkahnya. Jika kalian bertanya Pak Rahul di mana? Jawabannya adalah di ladang. Mertuaku tak bisa mengantar kepergian Rosi karena ada masalah di ladangnya. Yang ku dengar adalah ada pencurian di ladang kami. Beberapa hasil ladang dirusak, bahkan ada yang hampir dibakar. Cukup membuat Pak Rahul marah dan menjadi rugi secara material. Aku yang memutuskan mengantar Rosi agar dia tak merasa sedih juga. Ting ting ting. Aku merogoh kantongku dan melihat siapa yang menelponku. Ternyata adalah Mas Jaka. Suamiku membuat panggilan video call dan aku tak menunggu lama langsung mengangkat. "Mas, Ana, kamu sedang sibuk?" Aku menggeleng kepalaku. "Tidak, Mas, aku baru saja mengantar Rosi pergi bersama Rini." "Ada apa?" "Tidak ada masalah di sana kan?" "Tidak ada, Ana, hanya kepikiran kamu saja." "Oh iya, Mas juga tahu perihal Rosi. Tadi Rosi, dia juga memberikan pesan kepada Mas, hari ini akan berangkat bersama dengan Rini." "Iya Mas, Mas Jaka, apa sudah makan? Apa di sana makanannya sesuai dengan selera Mas?" Aku menanyakan pertanyaan basic yang mungkin bisa dianggap sebagai basa-basi pada umumnya. Tidak tahu bagaimana yang terjadi ketika aku memendam rindu. Selagi suamiku pergi, banyak di otakku ribuan pertanyaan. Namun, ketika sudah melebur rindu, pertanyaanku seolah terkunci sempurna. Hanya pertanyaan konyol yang kuujarkan. "Sudah, Mas makan apa saja yang bisa Mas makan? Mas lebih merindukan masakan kamu." "Aneh, Ana juga merindukan masak untuk Mas di rumah. Karena hanya Ana dan Bapak, Ana jadi masak sedikit, jadi tak terlalu sibuk di dapur. Jangan sampai kelelahan. Kamu harus jaga diri, makan teratur, dan tidur cukup. Mas di sini bekerja banting tulang untuk kamu juga, jadi harap Ana memaklumi Mas ya." "Iya Mas, Ana memaklumi. Jangan khawatir, Mas tidak perlu perhatikan Ana. Pikirkan saja pekerjaan Mas. Ana akan menunggu sampai Mas kembali." "Terima kasih sayang, kamu begitu pengertian." Mas tutup panggilannya dulu, nanti Mas hubungi. "Iya Mas, segera kembali, Beb." Panggilan selesai, aku hanya bisa menghela napas saja. Masih panjang rinduku berakhir, aku hanya bisa menunggu. Matahari sejengkal di atas kepala pun, Pak Rahul belum juga kembali. Apa mertuaku tak mengisi perut? Dia mengatakan akan kembali, tapi nyatanya pun tidak. Ngaku memutuskan mengirim saja makanan untuk Pak Rahul. Mungkin beliau tengah sibuk tak menyempatkan kembali. Aku memindahkan kerantang dan langsung pergi menuju ladang. Ibu-ibu yang melihatku sedikit kaget, namun masih sangat ramah. Mungkin karena aku jarang ke ladang belakangan. "Siang Neng Ana, sudah lama nggak lihat Neng ke ladang." Itu adalah tetangga yang bekerja pada Pak Rahul paling lama. Ya, terlihat seperti seumuran ibuku. Mendengar sapanya ku balas dengan senyum ramah. "Iya Bu, Bapak sendiri tengah sibuk, jadi Ana yang antar ke ladang saja." "Mantu idaman kamu Neng. Kalau ibu ada anak perempuan, pasti ibu jodohin sama Neng, hehehe." "Ah ibu, bisa saja.
Serius atuh Nang? Pantes, Mas Jaka lebih memilih Neng Ana, beda jauh atau sama Neng Ayu. Aku tertegun. Ayu? Siapa Ayu? Aku tidak pernah mendengar nama tersebut. Ayu? Ayu siapa Bu? Loh, Mas Jaka belum pernah bercerita ya? Mengenai Neng Ayu Allah, Ibu kira sudah pernah cerita. Nan, aku menjadi diam. Kenapa Mas Jaka tak menceritakan mengenai wanita bernama Ayu? Lalu, apa hubungan wanita itu dengan suamiku sampai ibu itu melakukan perbandingan pada kami? Duh, suara lantang itu membuat aku merubah pandang ke sisi lain. Di ujung, aku samar melihat mertuaku dengan beberapa orang. Aku kembali menatap dan berpamitan, Bu, saya antar ke Bapak. Dulu, mari Bu. Mari Nang, aku berjalan menuju ke sumber suara. Yang aku lihat adalah seorang pria dengan kopiah hitam mendekat. Dia nampak ketakutan di hadapan mertuaku. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Kemana saja kamu lama? Saya bantu-bantu di belakang, mau mengirimkan barang di truk Pak. Sudah kamu bereskan parasit yang menggerogoti uangku? Sudah Pak, sudah ditangani. Bagus ya. Saya merasa tidak percaya. Begitu percaya dengan pria miskin itu, saya angkat derajatnya, malah banyak ulah. Tidak tahu diri. Pak Rahul tangannya mengepal di samping celana, alisnya berkerut tak. Mengenakan, kebetulan aku yang mengantar makan, mendengar semuanya. Sepertinya sesuatu yang tak harus ku dengar, terlanjur ku dengar. Aku merasa seperti pencuri berdosa yang melanggar aturan. Apakah aku salah waktu? Lebih baik aku kembali ke rumah dulu dan membiarkan nanti Bapak yang pulang saja dibandingkan mengganggu. Saat kuputar tubuh, ternyata Pak Rahul sudah menyoroti kehadiranku. Beliau menghentikan gerakku segera. Ana, aku terhenti dan menjadi gugup. Aku dengan pelan kembali menoleh dan tersenyum canggung. Mau kemana tamu? Teriaknya. Ana, tadi mau mengantar makanan buat Bapak, tapi sepertinya Bapak tengah sibuk. Jadi Ana mau kembali dulu, Pak, jawabku. Pak Rahul nampak kembali menatap pria di hadapannya dan memberi isyarat pergi sebelum mendekatiku. Setelah pria itu pergi, Pak Rahul mendekatiku. Saya tidak sibuk, sudah selesai. Ayo. Aku mengekori mertuaku di gubah yang biasa Pak Rahul gunakan untuk istirahat sejenak. Sampai di sana, aku meletakkan rantang dan menyusun makanan. Sementara beliau hanya memandangku saja. Seharusnya kamu tak perlu repot. Mana ada Ana repot? Bapak tahu sendiri bahwa Rosi dan Mas Jaka tak kembali. Ana malah merasa bosan tak melakukan apapun. Aku duduk dan menatap ke arah Pak Rahul yang ada di hadapanku. Aku tersenyum. Bapak bekerja keras mengatasi masalah yang ada di ladang. Semua ujian Pak. Iya memang betul. Tak seharusnya mempercayai manusia sepenuhnya. Semua sudah berlalu, ya sudah. Bapak mulai memakan makanannya sementara aku seperti biasa menunggu beliau makan. Namun, di sela-sela menungguku, aku kembali ingat dengan perkataan ibu itu. Tadi, aku mencoba memberanikan diri untuk membuka suara. Pak, ada apa? Ana boleh tanya? Tanya apa Ana? Tanya saja, kenapa harus berbelit-belit? Aku menghela napas. Itu pas Ana perjalanan ke sini, Ana bertemu dengan ibu-ibu, Pak. Lalu, ibu itu mengatakan mengenai Ayu. Siapa itu Ayu, Pak? Kalau Ana boleh tahu, aku bertanya dengan sangat hati-hati, takut jika orang yang kusebutkan sangatlah sensitif untuk Pak Rahul atau bahkan Mas Jaka nantinya. Pak Rahul nampak terhenti makan dan menatapku. Dia menghela napas. Untuk apa menanyakan Ayu? Apa yang ingin kamu tahu? Tidak hanya saja, Ana heran kenapa Mas Jaka menikahi Ana, bukan Ayu. Ayu itu Pak, terkadang tak semua rasa penasaran akan berbuah manis Ana. Seperti ini, maksud Bapak, Ayu adalah masa lalu suami kamu. Aku deg-degan. Masa lalu? Hatiku berdenyut mendengar apa yang Pak Rahul katakan, masa lalu. Lalu, kenapa dia tidak tahu? Lanjut part 25.